Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan merupakan satu kondisi yang setiap kali akan mengalami perubahan dan dinamika ini perlu disikapi oleh banyak pihak dan banyak institusi. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menyurut dari sisi perkembangan pendidikan itu sendiri akan sangat berbeda pelaksanaannya dengan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kondisi yang agak berbeda penerapannya. Kalau guru sekarang ini lebih difokuskan untuk mengajar karena guru terikat dengan kurikulum atau capaian-capaian yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, bisa catur bulan, bisa semester, dan lain sebagainya. Tetapi untuk pendidikan ini dilakukan dengan secara bertahap, dengan kondisi tertentu, dan memerlukan media-media tertentu. Artinya lebih bersifat bagaimana pembentukan karakter. Kalau orang yang belajar, tentu dia akan menyelesaikan sesuatu dan melewatkan sesuatu sesuai dengan bagaimana anjurannya. Misalnya buku panduan-panduan yang harus dibaca apa dan seterusnya harus dibaca oleh siswa atau mahasiswa. Tetapi kalau pendidikan lebih mengacu kepada proses. Bagaimana karakter itu terbentuk dengan cara-cara yang baik. Oleh karenanya, keberhasilan sebuah pengajaran, outputnya beda sekali dengan sebuah pendidikan. Ada terobosan yang lumayan baik dilakukan. Waktu-waktu yang dahulu, belum lama ini, para pemuka pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia datang ke pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mereka sharing, berkonsultasi dan bekerja sama bagaimana menggalang, bagaimana sektor swasta mengadakan pendidikan secara real atau merger atau kerjasama pada tepatnya. Dan ke depan mungkin PGRI juga tidak hanya kerjasama dengan NU, tetapi dengan Muhammadiyah, mungkin dengan Kristen, Katolik, atau yang lain, untuk bisa menetapkan dan mengadakan terobosan-terobosan yang real bagaimana memodifikasi sebuah peran atau mengikut sertakan pendidikan tidak hanya sekedar pada tataran institusi sekolah, tetapi juga melibatkan ormas, baik ormas Islam, ormas Kristen, atau yang lainnya. Ini merupakan babak baru dalam pendidikan, karena sebelumnya tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi pada tepatnya bahwa guru bekerja sama dengan kiai bagaimana untuk mendidik siswa atau murid-muridnya. Terobosan ini perlu dilakukan karena kalau kita merunut lebih dalam, mengapa adanya kekerasan, mengapa adanya sebuah pergolakan dalam pendidikan, sehingga bukan tidak mungkin anak-anak ini baik yang SMP, SMA sering mengadakan tawuran atau sering bermusuhan antar sekolah satu dengan yang lain. Yang ini sudah berlangsung sangat lama. Dan seakan ada kebanggaan bahwa kalau sekolah ini lawan sekolah itu, kalau bisa menang luar biasa.
Jika masih ada permusuhan-permusuhan, jika masih ada pertentangan yang terjadi antar siswa atau antar institusi, berarti pendidikan belum mengacu kepada karakteristik pendidikan. Ini dipahami bersama-sama oleh pendidik, oleh guru, sehingga guru perlu bekerja sama dengan ulama atau kiai atau orang-orang yang kompeten untuk mendidik secara lahir batin. Karena di pesantren memerlukan pendidikan secara terstruktur, lahir batin, ada kondisi-kondisi. Mungkin malamnya kiainya tahajud, mendoakan, mungkin dengan istighosah, mungkin dengan doa bersama di pondok-pondok pesantren, dan seterusnya. Dan ini belum terjadi di sekolah-sekolah yang biasanya sekolah itu hanya berdoa bersama, mungkin ketika akan ujian, mungkin ketika akan pembelajaran atau KPM pagi hari dan sore hari. Tetapi halakoh-halakoh belum dilakukan. Sehingga inovasi di dunia pendidikan perlu juga dilakukan. Dengan hal ini ada kondisi yang sangat baik, di mana nantinya akan ada kerjasama antara guru dan kiai atau guru dengan pendeta untuk membentuk karakter anak secara baik. Dengan adanya pendidikan yang sudah bekerja sama dari sektor swasta, maka setidaknya akan meringankan tugas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pendidikan. Kalau sudah ada terobosan seperti ini, mestinya di kalangan masyarakat pun juga harus membuka diri. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat harus juga membaur dalam dunia pendidikan. Artinya bersinergi dengan sekolah-sekolah di lingkungan setempat. Artinya juga tokoh agama tidak boleh a priori terhadap apa yang dilaksanakan atau pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Mereka juga harus membaur dengan apa yang ada. Syukur bisa memberikan masukan terhadap apa yang bisa diperbantukan dari sisi ini. Masyarakat tentu harus juga tidak abai terhadap sekolah. Artinya mereka harus bisa bekerja sama dengan institusi setempat, misalnya di desa atau kelurahan atau kecamatan. Di situ ada SD atau SMP atau SMK atau bahkan SMA atau SMU yang memang perlu ada kerjasama, ya harus membuka diri masyarakatnya. Tidak boleh a priori, tidak boleh ya diam diri, tetapi setidaknya bahwa merasa bahwa memang pendidikan itu dikondisikan pada tripusat pendidikan, yakni pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Bukan berarti masing-masing sesuai dengan egonya sendiri, tapi saling bekerja sama untuk bisa mewujudkan pendidikan yang merakyat. Pendidikan yang bisa dipahami oleh semua pihak. Terutama di saat ini. Di saat di dunia digital seperti ini, informasi sangat banyak yang masuk. Ketika ada informasi yang masuk, misalnya terjadi kekerasan pendidikan atau tawuran antar pelajar atau ya hal-hal lain, semisal ada kekerasan di dalam dunia pendidikan, itu tidak bisa tersimpan, maka akan bisa terpublikasi dengan cepat. Ukurannya tidak hari, tapi bahkan mungkin jam, atau mungkin saat itu juga terjadi. Nah, hal ini menjadi perhatian kita sama-sama. Dan mari kita dukung tenaga-tenaga kependidikan kita, para ulama, para kiai untuk bersinergi
dan tokoh agama lain, tokoh lintas agama, mari bersinergi untuk membantu dunia pendidikan kita agar membentuk generasi yang tidak hanya sekedar pinter, tapi juga menjadi generasi yang benar. Pinter dalam hal secara akademisi, tapi juga akhlaknya baik, akidahnya baik, mempunyai karakter, disiplin beribadah, dan yang lainnya. Singkat cerita adalah ranahnya tidak hanya cerdas dari sisi kognitif atau penalaran, tapi juga cerdas dari sisi afektif atau perasaan. Mungkin dalam bahasa sekarang disebut cerdas secara intelektual, diimbangi dengan kecerdasan secara emosional, dan juga cerdas secara spiritual. Ketika orang ini sudah mengalami 3 aspek ini, minimal 3 kecerdasan ini, maka akan menjadi generasi yang siap untuk dijadikan sebagai panutan, siap dijadikan sebagai pemimpin. Tidak hanya sekedar menjadi pimpinan. Kalau pimpinan itu tentu hanya di sebuah institusi atau organisasi. Tapi kalau pemimpin itu nanti bisa diterjunkan dalam masyarakat dalam bentuk bisa dicontoh secara perilaku. Kadang-kadang kita mengabaikan ini. Guru hanya mengacu untuk memberikan kecerdasan secara intelektual, tapi emosionalnya atau spiritualnya kadang dipasrahkan kepada keluarganya. Kalau misalnya memang bisa terjadi kerjasama, berarti nantinya murid ini tidak hanya sekedar pintar dari ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu iman dan takwanya mereka akan terbentuk dengan baik. Dan ini merupakan kabar baik dan kabar yang sangat mengembirakan bagi orang tua siswa karena ke depan kondisinya akan lebih berbeda. Mereka tidak hanya pandai berinvestasi, tetapi juga tidak mau korupsi. Mereka akan pandai untuk berorganisasi, pandai memikirkan ke depan, dan tidak akan sempat berpikir bagaimana merugikan dirinya, bagaimana merugikan organisasinya, dan bagaimana merugikan lembaga yang dinaunginya. Bahasa Jawa menyatakan mboten korupsi, mboten ngapusi. Tidak korupsi dan juga tidak berbohong. Membentuk generasi yang cerdas, lugas, tangkas, dan mempunyai bahasa Jawanya lantip trengginas harus dicita-citakan dan harus diwujudkan untuk generasi ke depan. Ketika kita sanggup memodifikasi perilaku-perilaku ilmiah, perilaku-perilaku alamiah dengan tata cara yang baik, dengan karakter-karakter yang baik, maka akan menumbuhkan generasi cendekia yang handal, yang mampu untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Kita adalah negara yang mempunyai penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Tentu kita tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton, tetapi suatu ketika kita harus menjadi pemain dan bahkan menjadi leader atau pemimpin. Ketika entrepreneur leadership sudah dimiliki, maka bisa kita bayangkan dan kita harus optimis bahwa apapun yang dilakukan tidak akan melenceng dari angger-angger, dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dan pemerintah. Sehingga tidak menjadi generasi yang ingkar, tidak menjadi generasi yang bandel, dan tidak menjadi generasi yang waton suloyo atau waton beda, asal berbeda.
Pencermatan-pencermatan ini perlu dilakukan dan kita harus bersyukur mengapa kita tinggal di sini, tinggal di Indonesia yang tidak memperkondisikan untuk saling membunuh, tidak boleh untuk saling menyakiti, tidak boleh untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain. Karena kebebasan itu harus bertanggung jawab, termasuk juga kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berpendidikan, dan kebebasan untuk beragama. Sehingga tentu juga kita harus yakini sama-sama bahwa kita sudah berada pada tataran dan situasi yang tepat. Sehingga insya Allah ketika pendidikan ini sudah mengalami proses revolusi pendidikan, ada kerjasama dan sinergi dari semua pihak atau stakeholder, tidak hanya sekedar dari pemerintah, tetapi swasta pun juga ikut berkontribusi, maka yakinlah pendidikan kita akan menjadi lebih baik dan anak-anak kita akan mengalami masa depan yang cerah. Terakhir, marilah seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesulitan-kesulitan kita, ada permasalahan yang belum selesai dalam kehidupan kita, baik saudara-saudara yang ada di Indonesia, di luar negeri, mungkin di Korea, di Taiwan, mungkin bisa di India, di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi, dan seterusnya yang bisa menyimak acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ketika ada sesuatu yang belum selesai, maka Allah segera menyelesaikan. Ketika ada sesuatu yang sulit, maka semoga Allah memudahkan. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga berlangsungnya acara ini bisa memberikan kemanfaatan pada diri kita, pada keluarga kita, dan barang siapa yang ikut serta dalam proses kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat-lipat sehingga kita termasuk jariyatul ilmi, termasuk amal jariah dan ilmu manfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang baik dan segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.